Pendidikan Non-Formal Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Bapak Muhammad Syofat. Yang kami hormati Subkoordinator Kurikulum PAUD dan Pendidikan Non-Formal Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Ibu Hilda Indri Azalea. Yang kami hormati Direktur Probes Professional Broadcasting School, Ibu Meliana Chandra Kurniasari SPD MPD. Yang kami hormati penguji kompetensi penyiar TV, Bung Nus Tuana Kota dan Bapak Iwan Tuana Kota SE, dan seluruh peserta uji kompetensi penyiar TV yang berbahagia. Uji kompetensi ini diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan peserta dalam bidang penyiar TV serta memberikan legalitas kompeten. Puji syukur kita menjaga Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmatnya, hidayahnya, kita masih diberi kesehatan sehingga pada pagi hari ini kita dapat bersua di tempat ini untuk mengikuti serangkaian untuk uji kompetensi penyiar televisi program bantuan pemerintah pada tahun 2023. Di kompetensi penyiar televisi ini tidak lain untuk meningkatkan kompetensi daripada Mbak dan Mas ini nanti minimal punya satu tingkatan yang lebih baik daripada yang tidak diuji. Bismillahirrahmanirrahim. Acara uji kompetensi penyiar televisi program bantuan pemerintah Baper tahun 2023 saya nyatakan dibuka. Sebagai sertifikasi kompetensi broadcasting, kami undang dengan hormat Bapak Ruwono Sudarto, SOS MIKOM. Seluruh jajaran distrik Sabang Dinas di Jawa Timur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara ini terpaksa dilakukan karena musim kemarau melanda daerah tepat dalam beberapa menduduki peringkat urutan ketiga sebagai kota dengan polusi tertinggi di dunia. Hanya normal. Cara ini terpaksa dilakukan karena musim kemarau melanda daerah setempat dalam beberapa pekan terakhir. Situs pemantau kualitas udara atau AQI, kualitas udara Jakarta memasuki zona merah. Para petani sibuk memangkas daun tembakau agar pertumbuhannya normal. Dan menurut warga sekitar, kondisi udara Jakarta yang seperti ini sudah berlangsung sejak 18 Agustus kemarin Menjadi tidak normal. Bahkan banyak tanaman tembakau yang mengering mulai dari ujung hingga pangkal. menjelaskan pada data tahun 2022 ada 24,5 juta kendaraan bermotor. Kostum khas dan berbeda-beda tiap kelompoknya. Dan dengan semangat para peserta menabuh alat penggiling tompah. Dan tetapi masih belum sehat karena indeks normal kualitas udara ada di angka 0 hingga 50. Terpaksa dilakukan karena musim kemarau melanda daerah setempat dalam beberapa pekan terakhir. Lihat pada belakang saya bahwa gedung-gedung di belakang ini bukanlah tertutup asap atau kabut, melainkan tertutup oleh polusi udara. Menabuh alat panggiling gabah tradisional ini diiringi yel-yel dari para penonton. Desa mengatakan ini adalah akibat dari polusi udara yang sudah mencapai tingkat tidak wajar. Yang mestinya tumbuh subur menjadi tidak normal. Bahkan banyak tanaman tembakau yang mengering mulai dari ujung hingga pangkal. Emisi dari transportasi yang menggunakan energi fosil dan aktivitas industri di wilayah Jabodetabek.
dan dengan semangat para peserta menabuh alat penggiling gabah tradisional ini. Salah satunya ialah melakukan WFA untuk sejumlah pegawai ASN. Oleh yel-yel dari para penonton, tiap desa mengatakan bahwa diadakannya lomba tradisi Dungka ini dengan adanya polusi debu. Dan tercatat ada sekitar 40 juta kendaraan bermotor. Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Probolinggo. Para petani sibuk memangkas daun tembakau agar pertumbuhannya normal. Sumber penyumbang polusi udara adalah asap kendaraan bermotor, yang salah satunya menghasilkan gas karbon monoksida. Irama diiringi lantunan sholawat, syair Melayu hingga pantun ala masyarakat di Pulau Berculuk, Pulau Putri ini. Udara yang sangat tidak sehat ini, maka berdasarkan data Nafas ID berada di angka 161. Indonesia terlihat berbagai lapisan masyarakat yang didominasi ibu-ibu saling menabung dan halus secara kelompok dan bersama. Jakarta pada saat ini dinobatkan sebagai kualitas udara terburuk di dunia. Beginilah suasana perlombaan Dungka yang dilakukan masyarakat Pulau Bawean, tepatnya di Desa Sukaoneng, Kecamatan Tambak, Pulau Bawean, Kabupaten Gresik. Polusi udara menyebabkan penyakit radang paru-paru, jantung, hipertensi, dan asma. Dengan sholawat syair Melayu hingga pantun ala masyarakat di Pulau Berculuk, Pulau Putri ini. Udara Jakarta Timur membuat kualitas udara di wilayah tersebut ada di kategori tidak sehat. Memakai aneka kostum khas dan berbeda-beda tiap kelompoknya, dan dengan semangat para peserta menabuh alat penggiling gabah tradisional. Si penyemprotan ini direalisasikan dari Jalan Jenderal Sudirman hingga kawasan Senayan, Jakarta Pusat. Halo Rek, saya Cak Dery, peserta uji kompetensi penyiar televisi. Luar biasa, hari ini berjalan dengan lancar, berkah, dan bahagia. Pesan untuk teman-teman semuanya untuk kedepannya selalu bersemangat dalam berlatih dan juga belajar. Wonokromo udane deres, mugi Gusti Pangeran sing bales. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Demirza Rahmadani, peserta dari uji kompetensi yang dilaksanakan hari ini. Selama mengikuti uji kompetensi ini, saya mendapatkan banyak sekali ilmu dan juga relasi. Dan bagi kalian yang juga akan mengikuti uji kompetensi, jangan lupa niat dan juga kalian harus yakinkan pada diri kalian kalau kalian pasti bisa. Semangat! Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama aku Evi. Aku baru aja ngikutin uji kom penyiar televisi di Probeskol. Kesan pesan aku adalah yang pertama, kesan aku seneng banget karena awalnya aku ragu, tapi ternyata aku coba, aku bisa. Dan pesan aku buat teman-teman yang udah selesai ikutin uji kom, semoga bisa menjadi orang yang bermanfaat ya. Semoga ilmunya bermanfaat dan bisa diaplikasikan ke semuanya. Sesuai peraturan daerah. Kemudian menghentikan masuknya tembakau dari luar Madura dan lainnya. Rumah Thailand pada pertandingan 24 Agustus tahun 2023 kemarin pada hari Kamis. Hal tersebut disampaikan Hairul Umma, Ketua Paguyuban Pelapor Petani dan Pedagang Tembakau se-Madura. Timnas Indonesia akan menghadapi Vietnam di babak final U23 AFF 2023. Pembelian tembakau mulai dari harga Rp45.000 sampai Rp70.000 per kilogramnya, tergantung pada tembakau. Berhasil mengalahkan Thailand dengan skor 3-1, yang membuat pertemuan antara Indonesia dan Vietnam
bahwa di musim panen tembakau ini pihaknya tetap berkomitmen untuk memperjuangkan nasib para petani tembakau. Dilaksanakan dan akan berlangsung di Rayon Provinsi Stadium yang berasal dari Surabaya, Lamongan, Malang, Gresik, Sidoarjo. Berdasarkan informasi yang telah kami dapat, pelatih Timnas Indonesia U23 dilihat dari munculnya pameran-pameran lukisan yang semakin menarik minat pengunjung. Pemirsa, sebelumnya Indonesia mencatatkan rekor pernah mengalahkan Vietnam dalam ajang SEA Games 2023. Juga menyampaikan jika ada petani yang ingin menjual tembakau untuk datang langsung ke gudangnya. Pihaknya juga Sedangkan Vietnam sebelumnya lolos dengan menghajar Malaysia dengan skor 4-1. Juga memastikan untuk pembelian tembakau di sana tidak akan melakukan pengambilan sampel. Jelang laga tersebut, salah satu media Vietnam menyoroti Timnas Indonesia U23. Perkembangan seni rupa di Surabaya dapat dilihat dari adanya pameran-pameran lukisan yang kerap diadakan. Berada di Stadion Rayong, Thailand, tempat berlangsungnya final Piala AFF U23. Bertajuk Exhibition ini menampilkan 77 lukisan yang dapat membawa pengunjung terhayut dalam keindahan setiap lukisannya. Sebelumnya, tim Indonesia mendapatkan tiket final pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023. Balai Pemuda Surabaya dipajang apik puluhan lukisan dari 63 perupa yang berasal dari Surabaya. Gembira melihat pasukannya menuju final dan diinformasikan bahwa Indonesia maju final. Terpajang apik puluhan lukisan dari 63 perupa yang berasal dari Surabaya. Tim asuhan Coach Sinteyong tetap melakukan konsolidasi untuk memperkuat. Salah satunya adalah pameran Art Fashion sebagai salah satu unsur yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Buruk setelah 38 tahun Indonesia tidak pernah menang di kandang Thailand. Balai Pemuda Surabaya terpajang apik puluhan lukisan dari 63. Sementara dari sisi tim Vietnam terlihat sedang melakukan latihan simulasi Madura dan lainnya. Khairul Imam juga menyampaikan jika ada petani yang ingin menjual tembakau untuk datang langsung ke gudangnya. Ini sedang memastikan seluruh pemainnya dalam keadaan yang baik dan siap untuk menghadapi laga melawan Vietnam. Diadakan. Salah satunya adalah pameran Art Fashion sebagai salah satu unsur yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. 3-1 yang mana membawa Indonesia berhasil lolos ke dalam babak final Piala AFF U23. Terima kasih telah mengadakan uji kompetensi penyiar televisi yang diadakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang bekerja sama dengan Probes School. Selamat dan sukses kepada teman-teman yang sudah mengikuti ujian hari ini. Kesannya luar biasa sekali, bisa berkesempatan belajar dan bertemu dengan teman-teman yang keren-keren. Hai guys, jadi Nadia baru aja ikut uji kompetensi penyiar TV di Probes School Surabaya. Acaranya dari pagi sampai ini tadi tuh super seru dan juga dilatih oleh trainer-trainer profesional. Terima kasih Kemendikbudristek dan juga terima kasih Probes School. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Anissa Absari. Di sini aku akan mengikuti uji kompetensi penyiar televisi yang mana hari ini sudah terselesaikan, di mana para peserta mengikuti sangat antusias dan juga pasti dedekannya dapat dan pasti akan mendapatkan pengalaman yang luar biasa karena sudah mengikuti uji kompetensi penyiar televisi dari Kemendikbudristek ini. Terima kasih Probes.